Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Perkenalkan, nama saya Bayu Lanuladir Habibullah dengan NRP 5026211098 dari kelas SEP. Di sini saya akan menjelaskan tentang laporan praktikum yang sudah saya lakukan di modul SAP di bagian Production Planning atau PP. Jadi untuk penjelasan singkatnya, di modul PP ini adalah bagian penting dari sistem SAP yang bertanggung jawab untuk perencanaan perusahaan. Nah, di modul ini mencakup fungsi-fungsi seperti perencanaan produksi, perencanaan kapasitas, perencanaan kebutuhan material, dan pengendalian proses produksi dengan menggunakan modul SAP. Nah, di modul SAP juga terintegrasi dengan modul-modul lain seperti MM, Sales Distribution atau SD, Finance, dan Controlling. Nah, untuk mencapai efisiensi dan visibilitasnya yang lebih baik dalam siklus produksi perusahaan. Nah, di langkah pertama ini saya akan jelaskan langsung tentang Change Material Master Record. Nah, di Change Material Master Record ini kita akan mengubah catatan master material yang terkait dengan produk yang akan kita produksi. Hal ini meliputi informasi seperti deskripsi material, suatu ukuran, dan atribut lainnya yang terkait dengan bahan yang digunakan dalam proses produksi. Seperti ini. Kemudian di langkah kedua, ini ada change routing. Nah, change routing ini adalah melibatkan perubahan dalam rute produksi atau langkah-langkah yang harus diikuti dalam proses pembuatan produk. Nah, kita akan mengubah urutan proses operasi, mesin yang digunakan, waktu yang diperlukan, dan faktor lainnya yang mengaruhi langkah-langkah produksi. Nah, seperti ini adalah mengubah routing-routingnya. Nah, jika sudah diubah, maka akan muncul dokumen baru. Kemudian yang ketiga ada display product group. Nah, pada langkah ini kita akan menampilkan grup produk-produk yang telah ditentukan. Nah, grup produk yang digunakan untuk mengkategorikan produk berdasarkan atribut tertentu seperti karakteristik atau tujuan penggunaannya. Menampilkan grup produk memungkinkan kita untuk melihat dan mengelola produk yang terkait dalam satu kategori. Begitu. Nah, kemudian yang keempat itu ada Create Sales and Operation Plan. Nah, di sini melibatkan pembuatan rencana penjualan dan operasi yang mencakup informasi tentang permintaan pelanggan, proyeksi penjualan, dan kapasitas produksi yang tersedia. Rencana ini membantu dalam mengkoordinasikan kebutuhan produksi dengan permintaan pelanggan. Nah, sehingga perusahaan dapat melakukan perencanaan dan pengendalian produksi yang efisien. Nah, ini kemudian di langkah kelima yaitu transfer SOP to demand management. Pada langkah ini, rencana penjualan dan operasi yang telah dibuat sebelumnya akan ditransfer ke modul demand management. Ini memungkinkan pengelolaan permintaan pelanggan secara lebih rinci, termasuk perencanaan kebutuhan material yang spesifik untuk memenuhi permintaan tersebut. Kemudian ada review demand management. Nah, di review demand management kita akan meninjau dan menganalisis permintaan pelanggan yang telah diatur dalam modul demand management. Kita dapat melihat proyeksi permintaan, menganalisis tren, dan memastikan ketersediaan material dan kapasitas produksi yang memadai untuk memenuhi permintaan tersebut. Seperti ini. Di sini juga sudah dibuat review demand managementnya. Nah, setelah itu kita akan run MPS with MRP. Nah, langkah ini melibatkan sistem perencanaan material atau MRP dan perencanaan kapasitas atau MPS. Sistem ini akan melakukan perhitungan dan pengelolaan kebutuhan material serta jadwal produksi berdasarkan permintaan pelanggan dan ketersediaan sumber daya. Review stock atau requirement listnya yang ke-8, step ke-8 ya. Nah, ini adalah run MPS with MRP ya. Dan muncul semua list-list yang akan diproduksi gitu. Kemudian ada review stock requirement list. Nah, pada langkah ini kita akan meninjau daftar stok atau kebutuhan material yang dihasilkan oleh sistem perencanaan.
Daftar ini memberikan gambaran tentang stok yang tersedia, kebutuhan material yang dihasilkan dari perencanaan, serta jadwal dan ketersediaan produksi yang dihasilkan. Seperti ini. Berikutnya ada convert plan order into production order. Nah, langkah ini melibatkan pengkonversian pesanan yang telah direncanakan plan order menjadi pesanan produksi atau production order. Dalam proses ini, pesanan produksi akan diberikan nomor unik dan detailnya akan dikonfirmasi seperti jumlah, waktu mulai, dan lokasi produksi. Seperti ini. Oke, kemudian langkah ke-10 ada receive goods in inventory. Nah, ini di receive goods in inventory ini kita akan menerima barang yang telah diproduksi ke dalam inventaris perusahaan. Nah, barang tersebut akan dicatat dalam sistem dan inventaris akan diperbarui sesuai dengan jumlah dan atribut barang yang diterima. Itu. Kemudian di langkah ke-11 ini ada issue good in inventory. Nah, issue good in inventory ini adalah langkah yang melibatkan pemberian barang atau bahan yang diperlukan untuk produksi kepada pesanan produksi yang sesuai. Barang-barang ini akan dihapus dari inventaris dan digunakan dalam proses produksi. Kemudian step ke-12 ada review production order status. Pada langkah ini kita akan meninjau status pesanan produksi yang sedang berjalan. Ini termasuk informasi tentang kemajuan produksi, waktu yang telah berlalu, dan ketersediaan sumber daya. Informasi ini membantu dalam memonitor dan mengendalikan jalannya produksi. Nah, seperti ini. Kemudian yang ke-13 ini ada confirm production completion. Nah, di step 13 ini singkat saja, langkah ini melibatkan konfirmasi untuk menyelesaikan produksi untuk pesanan produk tertentu ya. Kita akan memasukkan informasi tentang jumlah produk yang diproduksi, waktu penyelesaian, dan atribut lain yang relevan. Kemudian di step 14 yang berikutnya ada receive good from production order. Nah, di receive good ini kita akan menerima barang yang telah diproduksi dari pesanan produksi. Barang tersebut akan dicatat dalam inventaris perusahaan dan inventaris akan diperbarui sesuai dengan jumlah dan atribut barang yang kita terima. Seperti ini. Ini ada review cost assigned to production order. Nah, di review cost assign ini kita akan meninjau biaya yang ditetapkan untuk pesanan produksi yang terkait. Ini termasuk biaya bahan baku, biaya tenaga kerja, biaya overhead, dan biaya produksi lainnya. Informasi ini membantu dalam menghitung biaya produksi yang sebenarnya dan menghasilkan efisiensi produk. Nah, seperti ini ya. Ini adalah biaya produksi, ada total target cost, ada total actual cost, dan ada target atau actual variable. Nah, ini muncul semua ya, totalnya. Nah, seperti ini. Kemudian di step ke-16 ada settle cost of production order. Nah, ini adalah akhir dari modul PP, yaitu settle cost of production order, di mana langkah ini melibatkan penyelesaian biaya dari pesanan produksi yang telah selesai. Nah, biaya yang ditetapkan sebelumnya akan dihitung ulang dan akun-akun yang terkait akan diperbarui sesuai dengan biaya produksi yang sebenarnya. Ini membantu dalam melacak dan melaporkan biaya produksi secara akurat. Nah, ini akan muncul semua cost dan biaya yang harus dikeluarkan ya. Nah, seperti ini. Oke. Jadi hasil dari dokumen yang dihasilkan di modul PP ini adalah change routing, di group number ada convert plan order into production order, ada receive good in inventory, ada issue good
to production order, ada receiving goods from production order. Nah, seperti itu ya. Jadi cukup sekian video dari saya. Terima kasih atas perhatiannya. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.